Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di lahan pertanian cabai ya. Ini dia tanaman cabai keriting jenis Yostofi. Ini kemarin ada rekan yang meminta untuk mereviewkan ya perkembangan daripada jenis cabai ini, karena terus terang saja kemarin saya jarang mereview, bahkan dari umur beberapa hari setelah itu jarang saya membawa HP ke kebun atau membawa kamera, jadi jarang saya reviewkan. Dan ini ada yang ingin direviewkan perkembangannya. Ini dia perkembangannya. Ini umur sekitar 58 hari setelah tanam ya, maksudnya setelah tanam di lahan. Jadi kalau dari umur pembenihan biasanya ditambah sekitar 20 hari dari penyemaian. Untuk jenis Yostofi ini bibitnya seperti apa bisa dilihat di video saya yang lain, atau nanti saya tuliskan deskripsinya di bawah. Ini juga kalau tidak salah masih ada bungkusnya ini di sini. Nah, ini ada beberapa obat. Bawah juga ada 4 tetes tebu. Nah, ini sebetulnya masih ada di sini. Coba kita lihat ya. Ini jenis yang ini yang di lahan beda nanamnya ini. Nah, ini yang beda juga. Ini di lahan lain. Nah, ini di lahan sini ini. Nah, ini jenis Yostofi ini. Nah, bungkusnya ini setelah kita semai kemarin dan kita sudah berumur sekitar 20 hari, lalu kita tanam di sini. Nah, ini dia. Untuk lebih jelasnya mengenai kemasan ataupun keterangan dari jenis ini sudah saya pernah berikan video ya, nanti saya tuliskan linknya di bawah tentang keterangan ini, keunggulan dan sebagainya. Dan sekarang kita langsung saja melihat kebunnya. Umur 58 hari. Untuk perkembangannya cukup cepat ya. Jadi umur 58 hari ini buahnya sudah lumayan besar-besar. Bahkan kemarin saya keliling itu sudah ada yang merah. Ini kemarin habis saya kasih kapur dolomit ya ini. Nah, ini bawahnya ini ampasnya. Kenapa saya kasih kapur dolomit? Nah, ini ilmu ya buat rekan-rekan mungkin yang tanam jenis ini ya. Ini saya tanam jenis ini itu kemarin tanggal 24 Januari. Ternyata akhir Januari ya, ternyata Februari hujannya masih sangat deras, bahkan sampai Maret, bahkan sekarang kan April ya ini. Ini saya ambil video ini bulan April ya, sekarang ini bulan April tanggal 21. Sedangkan penanamannya ini bulan Januari tanggal 24. Nah, setelah itu ternyata hujannya masih lebat. Akibatnya terjadi banyak yang harus kita ganti tanamannya, seperti contohnya ini ya. Ini susulan ini, karena ini kemarin terkena layu. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin menanam jenis cabai ini, ternyata ini jika musim penghujan lebat tidak begitu tahan ya, terkena layu. Dan di sini pun bulan April ini masih cukup hujan ya. Di sana nanti ada yang kemarin belum saya
lakukan penanganan itu terkena layu, padahal udah berbuah dan cukup banyak ini yang terkena layu dari tanaman ini. Kalau lihat dari sini tidak ada yang berlubang ya, tapi kalau kita dari dekat nanti ada yang, nah ini kosong, nah ini kosong, ini kemarin kena layu juga. Kalau untuk buahnya itu bagus sekali nih, dan tanamannya juga tidak terlalu tinggi ya. Nah ini kosong, ini kemarin kena layu juga, ini kena layu sebelumnya dan kita sulam, tapi kalau ini belum begitu lama. Nah itu biasanya saya penanganannya untuk curah hujannya cukup tinggi, pencegahannya ini saya kocor dengan dolomit ya, atau kapur pertanian. Itu saya rendam dulu kapur pertaniannya, nanti kayak ambil sarinya ataupun air yang sudah kita rendam tersebut. Nah nanti air dari sari-sari kapur dolomit tersebut kita kocorkan ke sini. Nah ini ampasnya saya buang di samping-samping, ini udah ampasnya ini. Nah, untuk sari-sarinya saya kocorkan. Kenapa saya ambil sari-sarinya? Karena pertama agar dia cepat meresap. Ketika sarinya kan dia lembut ya, dia langsung masuk ke dalam, dan juga tidak mengganggu kalau ini ampasnya kita taruh di situ. Nanti ketika kita melakukan pengocoran pupuk yang lain, ini akan sedikit mengganggu ya, karena dia akan terjadi endapan cukup banyak di situ, sehingga kocoran pupuk itu tidak bisa masuk ke dalam karena terhalang oleh ini. Tapi kalau ini kan cuma sedikit itu. Nah, kalau yang itu malah sedikit sekali itu endapannya yang terbawa. Dan itu kita lakukan juga karena ada yang seperti ini. Nah ini kita ambil. Nah ini kekurangan kalsium ya. Jadi ini bukan hama ataupun penyakit, ini adalah akibat dari kekurangan kalsium. Kalau rekan-rekan punya dana yang cukup, bisa dikocor kalsium yang siap serap atau kalsium yang siap dimakan oleh tanaman cabai. Mungkin nanti saya tuliskan ya beberapa, atau saya tuliskan link di bawah contoh kalsium yang biasa saya gunakan untuk cabai dan dia sudah siap serap. Tapi kalau ini kemarin saya gunakan kapur dolomit ya. Biasanya saya menyesuaikan keuangan, jadi kebetulan ini digunakan untuk yang lain-lain, jadi kalau harganya memang lebih mahal yang siap pakai itu. Kalau ini kan cukup murah kapur dolomit, cuman efeknya itu lebih lama ya. Kalau kapur dolomit itu kita gunakan dengan seperti ini, kendala seperti ini, biasanya dia akan bereaksi ke tanaman itu sekitar 5-7 hari. Tapi kalau yang kalsium siap pakai itu 3 hari sudah mulai kelihatan hasilnya. Nah ini masih terkena, masih ada yang muncul, padahal kemarin sudah kita bersihkan ya, yang seperti ini, dan masih ada lagi ini. Jadi kapur dolomitnya belum begitu bereaksi ya, ini baru 2 hari saya kasih, jadi belum begitu bereaksi. Nah, coba sekarang kita lihat tanamannya. Ini cukup pendek tanamannya ya, ini cuman segini. Jadi kalau tanamannya sendiri tingginya mungkin sekitar 45 sampai 50 cm ya tingginya ini, dari mulsa ini sampai tinggi sini hanya sekitar 45 sampai 50 cm. Sehingga ketika saya berdiri ini hanya bedengannya juga tidak terlalu tinggi nih ya, jadi hanya sepusar saya ini. Ya, ini cukup banyak sekali ini, bahkan sudah ada yang merah itu. Ini sudah ada yang merah.
Ini cukup besar juga nih buahnya, panjangnya juga 20 sentian dari tangkai ke ujung. Nah, ini cukup banyak sekali. Dan salah satu keunggulannya ini dia cepat sekali, umur 58 hari ini sudah seperti ini. Bahkan ini pemupukannya saya tidak maksimal ya, soalnya musim hujan, jadi saya tidak berani mengocor dengan sering. Saya juga mengocor kalsium untuk mengantisipasi pH musim hujan. Nah, ini kena layu. Nah, sebelah sini banyak sekali yang kena layu nih. Ini dulu juga kena layu ini. Ya, itu di sana yang ini banyak sekali yang kosong ya, ini kena layu. Bahkan masih ada yang kena layu, ini dia. Ini sudah 2 hari layu dan saya biarkan, belum saya lakukan penanganan. Dan kemarin pas tahunnya pas ngocor ini, pas mulai ngocor sudah terkena ngocor kalsium dolomit ini sudah mulai kena. Nah, ini seperti ini layu. Ini saya ambil video pukul 7 pagi ya. Jadi kalau kita lihat pada pukul 2 siang atau sore 3, itu yang layu pada awal belum kelihatan. Soalnya hampir semua pada jam-jam segitu ketika cuaca panas, itu daun yang terkena layu dengan daun yang tidak itu hampir sama. Nah, tapi kalau jam 7 pagi seperti ini kelihatan jelas perbedaannya. Ini yang sehat, ini yang sakit, ini sehat. Nah, ini untuk penanganan seperti apa, mungkin besok saya bikinkan video khusus ya kalau terkena seperti ini atau pada lahan yang lain. Kalau saya biasanya ada yang dicabut, ada yang dipotong, atau ada yang dibiarin saja. Kalau cuaca hujan itu bisa kita potong mepet di tangkai bawah sana, lalu kita kocor dengan fungisida dan kapur dolomit. Tapi kalau musim panas bisa kita cabut saja, langsung kita kocor dan kita sulami. Tapi ada juga dengan dibiarin seperti ini ya, ada kelemahannya sendiri-sendiri ya. Tapi kalau kita mau sulam atau kita tanam lagi yang kecil, kita cabut saja dengan kocoran yang cukup banyak, fungisida dan kapur dolomitnya. Ya, ini udah berbuah banyak ini. Jadi kalau seperti ini kan ya ibaratnya kita sudah mengeluarkan cukup banyak. Ini ternyata terkena layu, tapi ini bisa kita jual seperti ini, cabai yang hijau ini. Kalau dilihat dari jauh, nah, terlihat beda sekali daunnya. Nah, ini cukup banyak yang seperti itu, terutama pada saat bulan Maret kemarin. Perkiraan Maret kan hujannya sudah mulai berkurang-kurang, ternyata masih sangat tinggi sekali hujannya. Nah, ini kosong-kosong ini terkena layu. Di sini juga cukup banyak yang terkena layu ini. Nah, ini kosong, itu juga kosong. Nah, ini kosong. Nah, ini sangat banyak sekali yang kosong ya. Ini pengalaman, kalau walaupun kita sudah memperkirakan cuaca ya, pada saat penanaman perkiraan musim hujan mulai reda, mulai berkurang, ternyata masih cukup tinggi. Akibatnya banyak yang terkena layu, karena ini tidak kuat ya. Kalau
terlalu banyak curah hujan, dan ketika tanah di bawah itu ada air yang menggenang, ini tidak begitu kuat. Itu sudah ada yang merah itu, coba kita lihat ya. Ini cukup bagus sekali nih tanamannya nih. Nah, lihat dari agak jauh ya. Nah, ini kebetulan ini juga tidak kita gunakan sistem rempel ya. Oh, kita dekatkan ya. Nah, ini dari batang bawah ini sangat banyak sekali karena tidak kita gunakan sistem rempel. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini kita gunakan sistem rempel, itu V yang pertama. Nah, itu pasti tali hitam. Nah, itu yang tali pertama, itu tali batu kecil. Nah, ini tidak kita gunakan sistem rempel sehingga banyak sekali seperti ini. Dan ini jaraknya juga lumayan dekat ya, jarak tanamnya ya. Untuk keterangan jarak tanam saya lihat di video waktu penanaman ya. Ini juga sudah mulai memerah, ada yang memerah ini. Nah, ini sudah merah beberapa buah. Nah, ini tidak sehat ini ya, kekurangan kalsium. Seperti ini juga kita petik ya. Petik ini pelan-pelan karena banyak sekali buah-buah yang lain. Nah, ini. Nah, seperti ini tidak sehat ya. Ini kurang kalsium. Kita makan pengocoran kalsium. Mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai tanaman cabai keriting jenis Yostofi dengan umur tanaman 58 hari. Kita sambung ke video-video yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info. Terima kasih.